bisa terobos. Merah nih, merah. Bukan karena aneh taat. Rasul ada di mobil aneh. Rasul ada di mobil aneh. Aneh takut ditegur sama dia. Bisa. Rasul, ya gua bukan ada kayak Rasul. emang sama Ditemani Rasul gitu dah. ya. Ada dia terus. Begini ada umatku nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dakwah Populer. Oke, di video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang video yang sedang viral ya, tentunya berkaitan dengan Ustadz Yusuf Mansur yang beberapa pekan ini atau akhir-akhir ini banyak video-videonya yang viral ya, video-videonya yang viral karena menimbulkan kontroversial mengenai tentang ceramahnya nih teman-teman. Sebelumnya kita juga sudah pernah membahas ya bagaimana reaction atau video yang pernah kita bahas di channel Dakwah Populer tentunya mengenai ceramah Yusuf Mansur bertemu Rasulullah SAW atau bertemu dengan Nabi ya. Biasanya orang-orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kebanyakan orang-orang mengaku bertemu dengan Rasulullah SAW melalui mimpi, melalui dalam keadaan tertidur ya. Bahkan Ustadz Yusuf Mansur ini juga mengaku pada saat mengendarai mobil ya, atau dalam keadaan di mobil dia duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Tentu banyak netizen ya yang mempertanyakan atau menganggap ini suatu kebohongan atau suatu mungkin ya bisa dikatakan cerita-ceritanya khurafat ya, atau kejadian yang tidak mungkin atau halusinasi dalam tanda kutip ya. Kita akan menyaksikan ya videonya bagaimana Ustadz Yusuf Mansur menceritakan hal tersebut, kejadian bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan tidak mimpi nih, jadi keadaannya sadar atau secara nyata ya, real gitu. Oke, ini video yang pertama ya teman-teman. Apa kayak gini ya? Ini Masya Allah emang. Ini lampu merah. Oke. Malam. Jalanan sepi. Itu perempatan kelihatan dong ada mobil apa enggak. Ada lampu. Aneh, nggak bisa terobos. Merah nih, merah. Bukan karena aneh taat. Rasul ada di mobil aneh. Stop dulu ya. Ini jadi ceritanya ketika Ustadz Yusuf Mansur di jalan ya, khususnya di perempatan atau di traffic light lampu merah. Di situ ada Rasulullah SAW duduk di jok ya, atau duduk di kursi mobilnya ya. Ini menarik. Rasul ada di mobil aneh. Aneh takut ditegur sama dia. Takut ditegur sama Rasulullah. Lampu merah tuh. Main terobos-terobos aja. Ente bawa aneh gitu. Wallah itu suara inside. Sampai bawa bapak Allahu Akbar. Kenapa orang yang berselawat dapat? Kenapa orang yang berselawat dapat? Kenapa orang yang berselawat dapat? Ente mau apa? Kalau cuma dunia judulnya, jangan dunia. Neraka aja tuh kalau antum berselawat di dunia 10 pagi 10 sore, 10 pagi 10 sore, 10 pagi 10 sore. Neraka aja, ente bebas. Allahumma sholli wa barik. Pertanyaannya, kenapa orang kalau baca selawat doanya insya Allah dikabul? Kenapa? Nih dengerin. Coba aneh minta contoh. Siapa ya? Ustadz, antum sini. Ini ketua yayasan ya? Oke. Ustadz Agung pinjem mic-nya. Coba kita ulang ya teman-teman videonya. Oke. Sampai kayak gini ya. Ini Masya Allah emang. Ini lampu merah. Di lampu merah. Oke. Malam. Jalanan sepi. Itu perempatan kelihatan dong ada mobil apa enggak. Ada lampu. Aneh, nggak bisa terobos. Merah nih. Bisa lampu merah tuh. Main terobos-terobos aja. Ente bawa aneh gitu. Ente bawa Wallah itu suara inside. Sampai bawa bapak Allahu Akbar. Kenapa orang yang berselawat dapat? Kenapa orang yang berselawat dapat? Kenapa orang yang berselawat dapat? Ente mau apa? Kalau cuma dunia judulnya, jangan dunia.
Neraka aja tuh kalau antum berselawat di dunia 10 pagi 10 sore, 10 pagi 10 sore, 10 pagi 10 sore. Neraka aja ente bebas. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Pertanyaannya, kenapa orang kalau baca selawat doanya insya Allah dikabul? Kenapa? Nih dengerin. Stop dulu. Ini menurut teman-teman gimana nih bisa boncengin ya Rasulullah ada di mobil gitu ya. Ini gimana ceritanya ya, orang sudah wafat gitu ya, Rasulullah sudah wafat, artinya sudah meninggal dunia gitu. Dan orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah biasanya tuh di dalam mimpi ya, dalam keadaan mimpi gitu, bukan terjaga atau sedang bangun sadar gitu. Malah baru ini ya tahu kalau ada Ustadz ya atau Yusuf Mansur mengakui adanya Rasulullah SAW yang seakan-akan dia tuh melihat secara langsung, secara sadar gitu ya, mimpi dengan Rasulullah saja. Itu harus ditakwilkan lagi, atau mungkin harus dilihat lagi, dikaji lagi apakah benar-benar Rasulullah SAW. Karena menurut hadis atau kabar juga ada beberapa ciri-ciri ya atau kriteria daripada sosok Rasulullah SAW yang jin maupun syaiton ya yang menyerupai Rasulullah pun tidak bisa ya, jika memang di dalam mimpi itu benar-benar sesuai kabar atau sesuai hadis yang menceritakan bagaimana sosok Rasulullah SAW. Dan nanti teman-teman bisa berkomentar ya, nih kejadian seperti ini nih menyikapinya harus bagaimana gitu. Kemudian ini video bagaimana yang ceritanya kedua ya. Kita nggak puasa hari Senin Kemis, udah ngaku nih kagak puasa. Masih segitu nih imannya nih, masih segitu dah. Minta didoain sama kiai-kiai, sama ustadz-ustadz, sama habaib, sama para ustadzah yang hadir, minta didoain. Tapi yang saya rasain ya, udah nggak bisa tuh kita makan minum Senin Kemis. Doain aneh bisa puasa sekalian begitu, doain dah. Tapi buat puasa makan Senin Kemis ya? Buat makan di hari Senin dan Kemis nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Malu. Dan itu berpengaruh besar ketika saya mau ngelihat yang tidak diridhoi Allah, ketika saya mau mendengar yang tidak diridhoi Allah, ketika saya mau melihat yang tidak dicintai Rasulullah, ketika saya mau melihat mendengar yang tidak mau bicara tidak diridhoi oleh Rasulullah, Allah dan Rasulnya, malu. Asli. Saya bukan sedang dimintai ujian, nah, mau berbagi. Kenapa kok boleh dikasih rasa itu? Ketika kita juga mulai mau belajar mencintainya, mulai mau bahwa beliau ada. Bener itu. Saya sudah mulai nih ngerasain gitu, usapan lembut malam hari, nggak bangun suf. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Maka saya percaya tuh kisah aulia. Kalau benar-benar Rasulullah itu di situ, kan kalau udah levelnya aulia benar, dia bisa memperlihatkan Rasulullah itu ada. Saya belum bisa Pak. Tapi mudah-mudahan dengan cerita seperti ini ya, bila bapak ibu mau nambahin takaran, ngurangin timbangan gitu, itu ada Rasul di situ. Ini nggak bisa. Yang muda-muda mau pegangan perempuan yang ya belum menjadi istrinya, begitu mau pegang tuh ada wajah Rasul di sana, gak jadi. Allah. Oh itu mau ngambil barang yang tidak yang belum halal buat Anda, barang yang bukan milik Anda. Begitu mau ngambil tuh rasakan ada tangan lembut yang menahan. Tangan lembut itu adalah yadur Rasul, tangan Rasulullah. Weh saudara, kayak apa? Azan berkumandang, menjelang azan Rasulullah bilang, saya duluan Sof, saya tungguin. Ya Allah, bagaimana kita enggak nyusul? Bener. Ini baru kejadian ini ya, Ustadz gitu bisa bertemu langsung ya. Ini bisa dikatakan bertemu langsung sama Rasulullah SAW ya. Jika melalui mimpi saja harus melalui takwil ya, takwil mimpi apakah ini benar, apakah ini benar-benar sesuai kabar, sesuai hadis gitu ya. Tapi jika bertemu langsung secara nyata tuh aneh juga ya, baru ini ya. Bicara masalah ada suara, ada sosok yang mungkin bisa menyerupai, bahkan jin maupun setan ataupun iblis ya, lebih tepatnya adalah mengaku-ngaku, bisa mengaku Tuhan, mengaku Rasul atau mengaku Nabi. Kalau cuma mengaku-ngaku aja
sesosok jin ini pun bisa ya secara sadar ya mendengar suara Rasulullah. Nah ini harus perlu dikaji lagi apakah benar gitu suara-suara yang muncul, yang didengar ini apakah benar Rasulullah SAW ya. Karena aneh juga ya, baru ini ya ada ustadz gitu, seorang ustadz yang fenomenal pada zamannya ya, karena dulu memang Ustadz Yusuf Mansur ini banyak sekali ya jamaahnya gitu, jamaahnya yang mendengarkan tausiahnya. Tentu banyak orang-orang yang simpatik juga dengan apa yang disampaikan, dengan apa yang dia tausiahkan gitu ya. Termasuk tentang kejadian bisa bertemu Rasulullah ini secara nyata ya, karena memang dulu banyak orang-orang yang simpatik gitu, mungkin belum tersadar gitu kalau memang mungkin ada tanda kutip ya kontroversial tentang seseorang secara sadar bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, ini ada video yang ketiga ini teman-teman, coba kita simak juga. Nah ini dia. Salam bait dan lain-lain sebagainya, apalagi udah mahalul qiyam. Waduh, saya paling suka tuh udah mahalul qiyamul lail atau bangun malam ya. Oh itu tidak banyak ya ketika orang mahalul qiyam tiba-tiba ada rasa di sampingnya Rasul itu. Wah, di sampingnya Rasul nih. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Ini muadzin begitu megang adzan, megang mic begitu, muadzin tuh. Dia bisa menangis kenapa? Karena mempersilakan Rasul. Tentu saja ya kita mengenang Rasulullah ya, kata Rasulullah SAW berkali-kali, kalau kamu punya perasaan itu terus malaikat turun katanya bakal salaman sama kalian semua. Ini emang nggak ada dah yang konsisten 24 jam, nggak ada, tapi sejauh yang saya rasain insya Allah bisa nyelamatin. Bagaimana coba ente mau ngelihat apa coba? Rasul di samping ente. Mau Rasul di samping. Mau ngambil barang siapa? Mau berbuat apa? Kira-kira begitu. Insya Allah tuh nyelamatin deh, nyelamatin. Besok subuh dan nih ya, tiba-tiba Rasul bilang duluan ya, loh. Gimana kita yang kagak jalan itu? Capek apa Rasulullah juga? Sholat subuh. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tausiah dari Ustadz Yusuf Mansur ya, yang menceritakan bertemu dengan Rasulullah secara sadar, bukan melalui mimpi. Ini pengakuan dia ya. Tentu di sini banyak sekali ya media-media mengekspos juga nih. Nah di suara.com ini juga pernah mengekspos ya dengan judul Yusuf Mansur bersumpah ya bertemu dengan Rasulullah SAW sehingga tidak bisa membuang sampah gitu ya. Artinya membuang sampah sembarangan gitu karena didampingi dengan Rasulullah SAW. Menelaah lebih dalam lagi ya teman-teman. Ada hadis yang menyebutkan juga ya bahwasanya sepeninggalan Rasulullah SAW ada dua perkara yang ditinggalkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah ya. Bagaimana jika umat Islam atau orang Muslim ini agar selamat, maka berpegang teguhlah kepada Al-Quran wa sunatan Rasul. Wa sunatan Rasul ini artinya ya sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya tentu dengan hadis-hadis yang sahih bisa dirujuk dalam Al-Quran. Maka ini adalah pegangan kita ya. Bukan berarti kita harus bertemu Rasulullah SAW secara langsung ya. Ini saja teman-teman video kali ini di channel Dakwah Populer. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel Dakwah Populer, akan mendapatkan video-video terbaru, insya Allah bermanfaat untuk kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.